Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titi atas pemberian waktunya dalam acara yaitu pemaparan penyebaran pemahaman budaya positif yang akan nanti disampaikan pula oleh Ibu Nuriyati. Baiklah Bapak Ibu, untuk modul 1 aksi nyata 1.4 nantinya yaitu penyebaran budaya positif ini, saya sebagai kepala sekolah memberi respon positif dan mendukung sepenuhnya kepada TGP kami yaitu Bu Titi dan Ibu Nuriyati. Semoga kegiatan ini berjalan lancar sesuai harapannya, bagaimana kedepannya agar di modul-modul berikutnya itu tanpa lancar, dan begitu pula kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir di ruangan ini. Mohon pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Titi dan Ibu Nuriyati agar diterapkan pula ilmu-ilmu baru, yaitu apa sih budaya positif itu. Saya juga baru dengar yang namanya budaya, saya kira sudah positif, ternyata juga ada yaitu budaya negatif. Jadi saya siap untuk mendengarkan, menyaksikan pemaparan ini sampai selesai. Dan bagi guru-guru yang belum TGP sebaiknya tergerak juga untuk menjadi TGP, dan praktek ini juga bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru di kelasnya masing-masing. Hanya itu harapan saya sebagai kepala sekolah. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Titi untuk melanjutkan pemaparannya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Serambi 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Serambi 1, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyebaran pemahaman tentang budaya positif, yaitu untuk pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada aksi nyata modul 1.4. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Semoga niat baik Bapak Ibu dalam penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di sini dapat memberikan manfaat. Baik, karena waktu sudah siang, Bapak Ibu, kalau saya mengatakan selamat pagi, Bapak Ibu bertepuk 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali. Kalau selamat sore 3 kali. Selamat malam tidak selamat. Ya, tidak usah dibunyikan. Bisa dicoba dulu? Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Diulang. Iya. Bagus ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sore. Dikasih hukuman. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. 1 kali lagi. Udah gantuk ya? Yang juga tidak gantuk. Selamat sore. Selamat malam.
Pembiasaan 5S. Oh iya, pembiasaan 5S. Mungkin pembiasaan 5S yang sudah kita terapkan sehari-hari bisa ditambah dengan 7S. Yang tadinya hanya salam, sapa, senyum, santun, salim, ditambah lagi 2 bisa dengan sabar dan syukur. Ya. Iya. Jadi selain kita menerapkan 5S, kita juga menambah lagi dengan 2S-nya, yaitu sabar dan syukur. Jadi di sini kita harus menjadi seorang guru, harus banyak sekali mempunyai kesabaran dan juga bersyukur. Karena orang yang sabar katanya dikasihi sama Allah. Benar begitu ya, Bin? Amin, betul. Iya. Bapak Ibu tadi sudah banyak yang sudah paham tentang budaya positif yang diantaranya yaitu 5S ataupun 7S yang sudah kita laksanakan sehari-hari di sekolah kita. Nah, dalam budaya positif ini memiliki 8 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ke-7 konsep budaya positif ini harusnya yang akan dimiliki oleh Bapak Ibu guru sekalian. Harapannya, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Di kurikulum Merdeka ini kita mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di paradigma baru ini pembelajaran merupakan pembelajaran paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah mengenal tentang 6 dimensi profil Pancasila. Bahkan itu ada lagunya ya Bu Hasi? Ya, profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu di sini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ayo nyanyi. Yang tidak ngantuk bersama-sama ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, ini harapan dari paradigma baru. Yang berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya katanya belajar. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin juga dapat diartikan sebagai tata tertib, aturan, ketaatan atau kepatuhan yang dapat mengatur tatanan kehidupan suatu kelompok atau organisasi.
kelas kita, di sana sudah terpampang tata tertib sekolah yang isinya tata tertib siswa dan juga tata tertib guru. Nah, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa iming-iming imbalan ataupun penghargaan, ancaman dan hukuman. Nah, ini mungkin perbedaan mendasar disiplin biasa dan disiplin positif. Nah, harapannya kita akan menerapkan di sekolah kita ini bersama-sama, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan unsur utama untuk mewujudkan budaya positif. Karena apabila sudah terdapat suatu budaya positif di sekolah ini, akan anak merasa nyaman untuk belajar. Anak akan merasa senang dalam belajar. Sebagai pendidik, kita berusaha bagaimana untuk menciptakan disiplin positif itu sehingga perilaku anak didik kita mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal, yang mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi anak melakukan suatu kebajikan bukan karena takut kepada guru, bukan karena takut kepada orang tua, tapi anak melakukan suatu kebajikan itu karena rasa sadarnya, rasa tanggung jawabnya sendiri untuk melakukannya, karena mempunyai nilai kebajikan dalam dirinya, mempunyai motivasi dalam dirinya. Yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar. Setiap manusia pasti membutuhkan yang dinamakan mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan kita sebagai manusia, Bapak Ibu? Semua uang. Ya, kita rata-rata jawabannya uang. Jadi kita membutuhkan materi. Mungkin itu adalah kebutuhan pokok. Kalau diartikan bisa dikatakan kebutuhan pokok. Dalam di sini kebutuhan di sini yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Untuk kebutuhan yang pertama, tadi Bapak Ibu sudah mengatakan kalau butuh makan atau butuh uang. Ini mungkin termasuk kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar yang pertama, yaitu bertahan hidup. Kita memang butuh uang untuk bertahan hidup. Untuk makan kita menggunakan uang. Pakaian juga perlu uang. Tempat tinggal juga perlu uang. Keamanan dan kesehatan juga kita butuh uang. Ini adalah kebutuhan dasar yang pertama. Sedangkan kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Bapak Ibu juga butuh kasih sayang? Butuh. Iya. Juga butuh rasa diterima. Di sini kita perlu juga membutuhkan merasa dihargai oleh teman kita. Kita juga butuh peduli dari orang lain. Kita juga butuh kerjasama dengan orang lain atau di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu tentang penguasaan. Penguasaan di sini kebutuhannya meliputi
dasarnya di antara kelima kebutuhan dasar ini. Sebenarnya anak itu mereka butuh yang mana? Kadang ada anak yang nyeleneh sekali di kelas, yang lain sibuk mengerjakan tugas, dia enak-enakan di belakang tidur-tiduran. Nah, ini tugas kita sebagai guru, merenung sebenarnya anak itu butuh apa. Jadi kita bisa mendekati anak tersebut, mungkin dengan menanyakan, kenapa kamu nak kok tidur-tiduran, sedangkan yang lain sibuk melaksanakan tugas. Mungkin anak tersebut akan menjawab, mungkin saya lapar Bu. Berarti anak tersebut butuh bertahan hidup. Atau mungkin saya tidak membawa buku Bu. Berarti anak tersebut butuh apa? Kalau misalnya tidak membawa buku, berarti kurang perhatian dari orang tuanya. Berarti anak itu butuh untuk kasih sayang. Iya. Kadang juga mungkin anak tersebut tidak suka dengan pelajaran yang saat itu diajarkan. Dia mungkin ingin bebas bermain sendiri karena tidak suka. Berarti dia butuh tentang kebebasan. Mungkin dia senang, bisa juga ada di posisi kesenangan. Dia mencari kesenangan karena anak sukanya bermain. Di sini di kesenangan anak butuh bermain, humor, ingin tertawa. Mungkin dengan dia tidur-tiduran jadi bahan tertawaan temannya. Seperti itu. Jadi kita sebagai guru sangat banyak tugas. Selain kita membimbing, mengajar, menuntut anak didik kita untuk bisa berprestasi, kita juga harus melihat kebutuhan-kebutuhan apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak didik kita. Yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada yang disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu dari dalam manusia. Manusia melakukan suatu perbuatan itu kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini, baik kita sebagai guru maupun siswa pasti merasakan hal tersebut. Kadang kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan juga kadang untuk yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga ini yang kita harapkan anak didik kita nantinya mempunyai motivasi yang dari dalam, motivasi intrinsik. Jadi mereka misalnya datang ke sekolah bukan semata-mata karena takut dimarahi orang tuanya, takut karena dimarahi gurunya. Kenapa dia kok tidak masuk, tidak memberi izin, tidak surat, nanti kan mesti ditanyakan. Akhirnya Pak masuk sajalah. Tidak mau masuk, takut dimarahi sama orang tuanya. Tapi kita menginginkan di sini dengan disiplin positif, anak-anak mempunyai motivasi intrinsik untuk datang ke sekolah dengan kesadarannya. Oh iya, saya kalau tidak masuk sekolah nanti ketinggalan pelajaran. Nanti saya tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengerjakan tugas untuk berikutnya. Seperti itu. Dan motivasi ini nantinya anak-anak diharapkan dengan mempunyai motivasi intrinsik, dia akan merasa dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kadang kita di sekolah apabila menghadapi siswa yang anggap saja mereka melanggar aturan yang ada di sekolah, kita kadang sering menghukum. Disiplin yang
apabila anak tersebut melanggar kedisiplinan misalnya, akhirnya ada hukuman. Kadang kita menghukum anak. Nah, di sini nantinya harapannya kita sebagai guru tidak akan menghukum siswa. Hukuman di dalam disiplin kita mempunyai hukuman apabila anak tidak mengerjakan tugas, misalnya di tata tertib di kelas itu nantinya disuruh misalnya menulis 100 kali untuk tidak mengulangi lagi. Nah, itu adalah berupa hukuman. Nah, hukuman di sini tidak terencana, artinya tiba-tiba. Murid tidak tahu mau diapakan, apa yang akan terjadi, dan sifatnya satu arah, hanya berlaku dari seorang guru dan murid itu. Beda dengan konsekuensi. Di sini konsekuensi misalnya, konsekuensinya apa? Kalau anak itu tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Jadi kalau konsekuensi itu terencana, beda dengan hukuman. Tapi walaupun anak itu tahu konsekuensinya apa, tapi anak di sini merasa tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Artinya di sini guru selalu memonitor murid. Harapannya kita tidak akan memberi hukuman ataupun konsekuensi, dan nanti harapan kita akan menyelesaikan kasus-kasus masalah pada siswa kita dengan restitusi. Misalnya, kalau kita sering menghadapi sebelum saya belajar di modul 1.4 ini, kadang posisi saya selalu ingin menghukum siswa. Misalnya, siswa yang tidak memakai seragam lengkap waktu upacara kadang menyuruhnya lari mengelilingi halaman 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Menggantikan pensil teman yang dihilangkan, ini hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Jadi walaupun kita tidak memberikan hukuman di konsekuensi, siswa tetap merasa tidak nyaman karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi dengan membersihkan coretan yang dibuat di meja. Sekarang tentang posisi kontrol, yaitu di sini guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini pernah melakukan atau berada di posisi sebagai penghukum? Iya. Tidak selalu, mungkin pernah ya. Kadang kita karena apa? Siswa-siswa di kelas kita sangat berbagai macam karakter. Ada yang memang sering mencari ulah. Nah, kita kembali kepada kebutuhan dasar yang tadi. Sebenarnya anak itu berbuat masalah pasti ada sebabnya. Nah, di sini posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Contohnya ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap. Terus sini ada hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau ada siswa kita yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, lalu di sini guru menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira posisi guru di sini, posisi kontrol guru sebagai apa? Ya, sebagai penghukum.
Yang berikutnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Karena kita sebagai guru sampai seperti itu. Ya, di sini kira-kira sebagai posisi apa guru di sini? Ya, pembuat merasa bersalah. Biasanya dengan kata-kata seperti ini, dengan kata-kata yang tenang, hati-hati bicaranya, anak itu biasanya diam, langsung nunduk. Nah, dengan melihat anak itu sudah menunduk dan diam, itu dia merasa mengingat apa yang telah diperbuatnya. Jadinya anak tersebut sudah merasa bersalah. Ayolah nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, di sini posisi guru sebagai teman. Dan berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Di sini posisi guru sebagai pemantau. Berikutnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, harapan dari teori kontrol ini yaitu guru menjadi seorang manajer. Tapi kenyataannya kita sering berada di antara pemantau ataupun pembuat merasa bersalah. Sulit sekali untuk menjadi seorang manajer. Tapi dengan adanya pemaparan ini, kita akan belajar bersama untuk menerapkan tentang budaya positif ini, tentang teori kontrol ini pada anak didik kita secara bersama-sama, secara berkolaborasi, saling mengingatkan, saling memberi masukan bagaimana cara menghadapi anak didik kita agar bisa berperilaku positif. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang seperti kita tahu, sebelumnya ini yang ada bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Ada yang bisa menjelaskan kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Mungkin Bu Titik bisa? Ya, tentang keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan yaitu kepercayaan. Ya, kepastian, ketentuan yang dibuat guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sedangkan peraturan di sini hanya sebuah tatanan atau alat ukur untuk mengukur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik untuk menjadi lebih baik. Jadi harapannya di sini tidak hanya berupa peraturan yang ada di dalam kelas, tidak hanya berupa peraturan yang ditempel-tempel di dalam kelas, tapi sudah merupakan keyakinan melekat di dalam diri anak didik kita. Keyakinan apa yang melekat? Keyakinan yang positif, budaya disiplin yang positif. Jadi nantinya Bapak Ibu, harapan kami semua setelah mengikuti pemaparan ini bisa mempraktikkan di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana caranya pembentukan keyakinan kelas?
terlalu panjang atau tidak usah terlalu banyak biar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Berikutnya, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi, Bapak Ibu nanti akan membuat keyakinan kelas. Di sana nantinya anak-anak kita diminta untuk membuat peraturan, dilibatkan. Kira-kira peraturan apa yang akan dibuat di kelas kita? Pasti anak-anak tuh sudah ada yang bilang tidak boleh makan di dalam kelas, Bu, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Karena apa? Keyakinan itu ada karena ada peraturan. Sedangkan kita tidak boleh menerapkan peraturan atau tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata-kata jangan, ya. Tapi dari peraturan-peraturan yang diajukan oleh siswa-siswa kita buat menjadi kalimat positif. Kalimat positif misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya nanti berupa buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada siswa yang menulis tidak boleh membawa senjata tajam. Apa kalimat positifnya berupa apa nanti? Tidak boleh. Iya. Berarti yang tidak ada kata tidak bolehnya. Kalimat positifnya apa? Membawa barang yang diperlukan mungkin ya Bapak Ibu ya. Membawa barang-barang yang Bawalah barang-barang yang lunak. Sesuai kebutuhan sekolah. sesuai dengan kebutuhan sekolah. Iya. Ya. Dari kalimat positif itu nantinya akan menjadi nilai keyakinan atau akan menjadi nilai kebajikan yang akan diterapkan di sekolah. Yang tadinya siswa-siswa sudah memaparkan misalnya paling sedikit membuat 10 peraturan. Nah, 10 peraturan itu dijabarkan menjadi kalimat positif. Setelah 10 kalimat positif itu dijabarkan lagi menjadi sebuah nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Mungkin nanti hanya menjadi 4 atau 5 keyakinan kelas. Karena kadang misalnya menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin nanti bisa menjadi toleransi seperti itu. Jadi lebih disingkat lagi, lebih padat lagi di keyakinan kelas. Berikutnya yaitu segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini proses restitusi ini meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di tahap ini Bapak Ibu, harapan dari kita sebagai guru apabila menghadapi siswa-siswa kita dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kita akan memanggil siswa-siswa yang bermasalah itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kata-kata apa saja yang bisa menstabilkan identitas? Yang pertama yaitu berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal demikian. Bapak Ibu tidak mau mencari kesalahan, tapi ingin
manusiawi, itu wajar. Ibu juga pernah berbuat seperti itu. Ibu juga pernah berbuat salah. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang berikutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita mengutarakan menstabilkan identitas tadi, yang berikutnya itu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Misalnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kata-kata yang bisa disampaikan pada saat merestitusi seorang siswa di validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Nah, apa yang kamu lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Atau kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, melanggar yang bagian mana? Nanti siswa akan merasa sadar, oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas tentang menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nanti siswa akan menjawab dan nantinya akan merasa, oh ya Bu, saya salah, saya akan memperbaikinya, saya nantinya tidak akan mengulangi kesalahan lain. Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Yang ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu tentang seorang siswa ketika melakukan kesalahan, lalu kami panggil menanyakan, yang pertama menanyakan apa, memvalidasi, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kami melakukan menanyakan keyakinan kelas, di sini harapannya anak mempunyai motivasi untuk mencari solusinya. Dia akan sadar akan kesalahannya, lalu mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Dan harapannya juga siswa tersebut tidak akan mengulang perbuatan itu lagi. Bapak Ibu, dari pemaparan saya dari awal sampai akhir, mari kita merefleksikan bersama tentang 7 konsep tentang budaya positif. Kira-kira apa yang sudah dipahami, hal apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang belum kita pahami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang perwakilan saja yang sudah dipahami, mungkin apa tentang keyakinan kelas yang sudah dipahami, atau yang belum dipahami bagian mana, dan yang masih perlu
lain anu. Ya, Saya mungkin ya, silakan. Dari seluruh pemaparan yang disampaikan oleh Bu Nur, saya yang sudah saya pahami yaitu tentang yang pertama disiplin positif. Disiplin positif yaitu harus kita lakukan baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, terutama adalah di lingkungan keluarga. Jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan positif dari anak didik kita itu di rumah biasanya akan menjadi pembiasaan juga di sekolah. Kemudian yang saya pahami juga tentang restitusi. Jika kita ada masalah di kelas ataupun di sekolah, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu juga kebutuhan dasar dari anak didik kita. Itu harus kita sebagai pendidik harus memahami, harus tahu kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh anak didik kita nantinya, sehingga kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan kepada anak didik kita supaya tidak salah arah. Mungkin itu yang saya pahami tentang pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Titi. Tepuk tangan dulu buat Bu Titi. Terima kasih. Baik, dari pemaparan yang sudah saya utarakan tadi, sudah banyak hal yang dipahami oleh Bapak Ibu. Bisa kita menarik kesimpulan bahwa budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Dan juga untuk membangun budaya positif di sekolah atau di kelas diperlukan adanya kerjasama antara guru, murid, orang tua, serta warga sekolah lainnya. Karena tanpa kolaborasi, budaya positif apapun yang akan kita laksanakan di sekolah tidak akan tercapai. Seorang guru juga harus bisa menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Budaya positif juga di sekolah bisa ditumbuhkan dengan kegiatan pembiasaan dan program-program yang sudah disepakati bersama. Jadi ini adalah kesimpulan agar budaya positif ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, perlu adanya kolaborasi, perlu adanya pembiasaan baik di rumah. Di sini keluarga mempunyai peranan yang penting untuk membudayakan anak-anaknya berperilaku positif, karena apa yang didapat dari keluarga nantinya akan terbawa ke sekolah. Demikian Bapak Ibu tentang pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan nantinya akan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu guru, terutama bisa merealisasikannya di kelas masing-masing. Kita bisa membuat keyakinan kelas, kita bisa merestitusi apabila anak-anak kita ada masalah, dan kita juga melihat kebutuhan dasar anak didik kita, dan juga kita bisa menjadi teladan untuk anak didik kita agar pembelajaran di sekolah ini dapat berlangsung aman, nyaman, dan bermakna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Kamilah Juwarto,
kelas 5 SDN Saranggi 1. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Nuryati untuk dapat mengendalikan amarah saya ketika ada teman yang menyontek. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelum membuat kesepakatan kelas, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian sudah tahu tentang budaya positif? Ada yang tahu misalnya apa budaya positif itu? Ya, kata ini bertutur kata yang baik, ya apa? Saling kepada orang tua, yang benar sekali. Menghormati orang yang lebih tua. Ada yang lain? Ya, semua yang kalian jawab itu adalah benar. Keren semua. Ya. Jadi budaya positif itu contohnya seperti tadi itu. Menghormati orang tua, saling kepada orang tua. Ya, itu yang perilaku yang di rumah. Sedangkan kalau yang di sekolah tadi apa katanya? Itu menghargai teman, itu adalah budaya positif. Nah, kita sebelum membuat suatu kesepakatan kelas, kita akan membuat aturan kelas dulu. Kita membuat peraturan kelas dulu. Ibu nanti bagikan kertas untuk kalian membuat peraturan kelas. Dari peraturan kelas tadi, nanti kita simpulkan menjadi kalimat positif. Ya. Dari kalimat positif ini nanti kita jadikan sebuah nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini nanti akan menjadi keyakinan kelas kita bersama di kelas 5. Ya. Sekarang Ibu bagikan ini, kalian tulis peraturan-peraturan apa yang akan dimunculkan di kelas ini. Sudah kalian membuat peraturan kelas? Ya, silakan ditempel di sebelah sini. Peraturan kelas di sini. Bagus. Ibu akan membacakan satu persatu tentang peraturan yang sudah kalian buat. Tidak boleh membawa alat terlarang. Dilarang bertengkar. Oke. Dilarang makan di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Keren. Dilarang membawa kartu atau mainan. Bagus. Dilarang bersama nomor 4. Tidak boleh telat ke sekolah. Baik. Sama. Ini juga sama. Ya. Ini adalah peraturan yang sudah kalian buat. Nah, dari peraturan ini sekarang kita diskusikan menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini termasuk kalau kita jadikan kalimat positif, berarti apa nak? Menjaga kebersihan. Ya, kita akan jadi pertama menjaga kebersihan. Sekarang
tidak boleh terlambat. Ya. Berarti kalau tidak boleh terlambat itu apa? Disiplin. Atau tepat waktu ya, disiplin. Tepat waktu ya berarti. Kalau tidak boleh terlambat itu berarti datanya tepat waktu ya. Ya, kita datang tepat waktu. Kalau tidak boleh bertengkar. Apa berarti nak? Kalimat positifnya nak? Apa? Rukun. Ya. Mengerjakan tugas atau PR itu berarti termasuk ke tanggung jawab. Berarti karena di sini peraturannya harus mengerjakan tugas, berarti di sini berarti nanti tanggung jawab. Sudah dulu ya Steve. Kalimat positif ini menjaga kebersihan, datang tepat waktu, bertutur kata yang sopan, mengerjakan tugas tepat waktu, membawa barang yang tidak bahaya, menciptakan suasana damai, aktif mengikuti kegiatan, memakai seragam lengkap. Kita jadikan nilai kebajikan yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga toleransi, menghargai guru dan orang lain, dan berikutnya yaitu santun, sopan santun. Nah, jadi inilah ya. Jadi ini adalah nilai keyakinan kelas 5 yang sudah kita buat bersama. Setuju? Setuju kita dilaksanakan? Benar? Yuk kita tanda tangan di sini bersama kalau setuju. Yuk, yuk. Gantian. Ya, kita tanda tangan BTW. Gantian sayang. Gantian, say.